Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabatku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran rezeki kita, dimudahkan rezeki kita, didekatkan rezeki kita. Apabila masih jauh, mudah-mudahan didekatkan. Apabila masih jauh lagi, mudah-mudahan Allah dekatkan. Dan apabila sudah dekat, mudah-mudahan Allah jadikan rezekinya yang barokah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu taala dari fitnah dunia, dari fitnah kubur, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umurnya, baik amalnya. Sahabat-sahabatku sekalian, tema kali ini adalah 5 hal yang termasuk penawar hati. Sahabat-sahabatku sekalian, an abdillahil intaqi khamsun kunna min dawail qalb mujalasatus salihin wa qiraatul Qur'an wa ikhla'ul batin wa qiyamul lail wa tadarru'u 'inda sahabah. Dari Abdullah Al-Attaqi mengatakan bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati, yaitu yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Artinya bergaul dengan orang-orang soleh adalah banyak mendengarkan pengajian, banyak suka senang dengan menghadiri majelis taklim, meminta fatwa kepada para ulama, para kiai, ustadz, dan orang-orang yang soleh. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, apabila kita sering membaca Al-Quran, maka Allah akan menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Apabila memiliki hajat, insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Ustadz, kalau saya belum bisa baca Al-Quran, Ustadz, itu bagaimana, Ustadz? Kita datang kepada Ustadz, minta untuk belajar Al-Quran, walaupun kita masih jilid 1, tidak apa-apa, yang penting kita tetap belajar. Ustadz, saya juga pengen tapi masih susah, Ustadz. Insya Allah kalau sudah ada niat pasti bisa. Inna a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Kalau niatnya sudah kuat, insya Allah bisa membaca Al-Quran. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran rutin, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan urusannya. Allah akan melunakkan hati kita. Allah akan menenteramkan hati kita. Apalagi kalau rumah kita sering dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah itu akan damai, tentram, jadi rumah yang barokah. Bahkan apabila sering dibacakan Al-Quran di dalam rumah, maka setan-setan pun akan lari terpirit-pirit karena bacaannya Al-Quran. Sahabat-sahabatku sekalian, yang ketiga adalah membersihkan hati
Membersihkan hati di sini bisa membersihkan hati dengan makanan dan minuman yang haram. Kita harus bisa, jangan sampai kita memakan makanan haram, minum minuman haram. Itu bisa mengeraskan hati kita. Untuk melunakkan hati kita, jangan sampai kita makan makanan haram dan minum minuman haram. Bisa dengan jalan berpuasa, sering puasa, maka hati pun akan lunak, hati pun akan bersih. Apabila kita sering puasa sunnah, Senin Kamis, atau puasa Daud, hati kita akan bersih. Hati kita akan tentram, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sering puasa sunnah. Mengurangi makan, tidak boleh makan berlebih-lebihan, itu bisa mengeraskan hati. Karena hati itu bisa keras apabila kita sering makan yang berlebih-lebihan. 3 hal yang bisa mengeraskan hati, yaitu banyak makannya. Hati-hati yang banyak makan, itu bisa mengeraskan hati. Banyak tidur, kerjaannya tidur melulu, ini bisa mengeraskan hati. Suka bersenang-senang, ini pun juga bisa mengeraskan hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa melunakkan hati kita, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bangun tengah malam. Bangun tengah malam ini Allah akan berikan keistimewaan bagi orang-orang yang bangun tengah malam, yaitu Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan kabulkan doa-doanya. Allah akan berikan dia tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan orang-orang yang soleh, termasuk golongan orang-orang yang Allah cintai. Barang siapa yang merutinkan solat malam, bangun malam, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah bermunajat kepada Allah di waktu subuh, yaitu kita melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh itu malaikat berkumpul terakhir ba'da subuh, membagi rezekinya ba'da subuh. Maka bangunlah di waktu subuh, insya Allah Allah akan melancarkan rezeki kita. Allah akan berikan kemudahan urusan kita di ba'da subuh. Sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan dengan 5 hal itu hati kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata bahasa yang tidak mengenakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.